Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Baiklah, perkenalkan nama saya Marwan, mahasiswa Uinsus Karyau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata kelola yang baik dalam bingkai pemerintahan yang bersih. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Nuardi MED. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu melibatkan dan mengikut sertakan pihak swasta dan masyarakat. 3 pilar pemerintahan yang baik yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Pemerintah memiliki tugas untuk penciptaan kondisi politik yang baik agar seluruh unsur menjadi kondusif. Sementara sektor swasta diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas. Peran ini mampu menjembatani antara kepentingan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Dan masyarakat juga harus berperan aktif dalam ekonomi dan politik. Harapan yang besar adalah masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi subjek dan mampu berperan aktif. Prinsip-prinsip ajaran Islam dengan prinsip pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik. Dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 41 yang artinya, orang-orang yang jika kami teguhkan kekuasaan di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali dengan segala urusan. Dengan menangkap yang tersirat, kita dapat melihat bahwa tata kelola pemerintahan dalam perspektif Al-Quran adalah suatu penggunaan otoritas yang berorientasi pada yang pertama, penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaniahnya sebagai disimbolkan oleh penegakan sholat. Yang kedua, penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi sebagaimana dilambangkan oleh tindakan membayar zakat. Yang ketiga, penciptaan stabilitas politik dan keamanan sebagaimana diilhamkan oleh tindakan amar makruf nahi munkar. Dapat kita simpulkan menjadi 3 aspek tata kelola pemerintahan, yaitu yang pertama, pemahaman spiritual, yang kedua, pemahaman ekonomi, yang ketiga, pemahaman politik. Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, dalam 3 aspek tersebut diperlukan beberapa nilai dan asa yang melandasinya. Dengan memperhatikan ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dapat ditemukan beberapa nilai dasar yaitu syura, meninggalkan yang tidak berguna, mewujudkan keadilan, ukhuwah, dan amanah. Islam adalah agama kafah dalam pengertian bukan hanya agama yang mengatur tata hubungan antara manusia dan Tuhannya, tetapi Islam juga menjadi bimbingan antara hubungan manusia dengan sesama manusia dan juga dengan lingkungannya. Karena pemerintahan yang baik dan bersih sangat erat korelasinya dengan kepemimpinan yang baik dan bersih. Reformasi penyelenggaraan negara untuk mewujudkan pemerintahan yang bagus berdasarkan prinsip usul al-khamsah. Yang pertama, terwujudnya masyarakat yang religius. Yang kedua, terwujudnya masyarakat yang manusiawi, adil, mandiri, baik, dan bersih. Yang ketiga, terwujudnya masyarakat yang bersatu dan demokratis. Yang keempat, sejahtera, maju, dan mandiri. Percepatan pemberantasan korupsi. Didefinisikan perbuatan yang buruk atau tindakan menyelewengkan dana, wewenang, waktu, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan bagi pihak lain
Dalam mempercepat pemberantasan korupsi, maka sangat diperlukan adanya peran serta masyarakat. Hal tersebut tercantum dalam undang-undang yang peran sertanya diwujudkan dengan: yang pertama, hak mencari, memperoleh, memberikan, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Yang kedua, hak untuk memperoleh pelayanan dan mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi pada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Yang ketiga, menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak korupsi. Yang keempat, hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu 30 hari. Yang kelima, hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibentuk karena di samping korupsi telah terdesentralisasi, juga semakin canggihnya modus-modus tindak pidana korupsi yang terjadi. Percepatan pemberantasan korupsi selain dengan membuat undang-undang anti korupsi dan penguatan lembaga-lembaga hukum tidaklah cukup. Pencegahan paling tepat adalah dengan menggunakan jalur pendidikan, baik formal maupun non-formal. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kehilafan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.